Oke, Ajo. Walaupun di Payakumbuh panggilannya Ajo ya. Eh, Setelah 55 kan menang itu kan. Iya. Paling tidak berada pada posisi 5 besar lah. Hmm. Lalu apa yang dilakukan oleh PKI? Iya. Kalau kita melihat juga Hmm. perjalanan sebelum pemilu 1955 Hmm. itu terjadi gesekan yang cukup kuat Hmm. antara partai-partai politik ya. Hmm. Termasuk juga kita melihat di Sumatera Barat sendiri, Hmm. gesekan paling kuat itu antara Masyumi dengan PKI. Hmm. Karena masing-masing partai ini itu memiliki underbow atau organisasi ya yang ikut menyokong dari partai induknya. Misalnya seperti di PKI itu ada beberapa organisasi underbow-nya itu, ada Gerwani misalnya yang merupakan organisasi sayap untuk perempuan, kemudian ada CGMI, ya, organisasi sayap untuk mahasiswa, kemudian ada IP, ini organisasi sayap untuk para pelajar, kemudian ada SOPSI, organisasi sayap untuk buruh misalnya, kemudian ada untuk pemuda sendiri, organisasi sayap pemuda itu disebut dengan Pemuda Rakyat, dan kemudian juga di Sumatera Barat ya pasca sebelum pecahnya PRRI dibentuklah organisasi perlawanan rakyat ya disebut dengan PPR. Nah, masing-masing organisasi tadi itu ikut menyokong ya dari organisasi induknya untuk meraih suara di pemilu 1955. Itu gesekannya cukup kuat dan terjadilah black campaign antara kedua belah pihak. Misalnya antara Masyumi juga melontarkan kritikan terhadap PKI. PKI juga seperti itu melakukan kritik pedas juga terhadap Masyumi gitu. Bahkan juga di dalam pengajian misalnya yang dilakukan di surau-surau itu sering mengajak para kontestan misalnya pada masa pendukungnya ya untuk beramai-ramai untuk memilih partai mereka misalnya Masyumi, dan kemudian jangan memilih PKI karena PKI dianggap sebagai partai yang ateis misalnya. Nah, demikian juga dengan PKI malah sebaliknya juga seperti itu. Nah, yang paling aktif bergerak itu untuk PKI itu adalah di organisasi Gerwani dan Pemuda Rakyat, dan kemudian termasuk juga ada Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nah, yang ini membawahi untuk bidang kesenian dan kebudayaan. Ini aktif bergerak waktu itu mencari masa-masa pendukung waktu itu sampai ke pelosok-pelosok negari lah. Nah, sampai keluarnya hasil pemilu 1955 yang menetapkan PKI sebagai 3 besar waktu itu di Sumatera Barat, dan sejak saat itulah mulai muncul gesekan yang cukup kuat antara PKI dengan Masyumi sampai nanti akhirnya munculnya letupan-letupan ya dari Dewan Banteng yang pada masa itu juga tidak menyokong kebijakan dari pemerintah pusat. Waktu itu mengirimkan seorang residen ya untuk Sumatera Barat. Presiden itu sama halnya sekarang ini dengan gubernur ya yang berasal dari Jawa, jadi Ruslan Mulyoharjo. Karena Dewan Banteng waktu itu melihat dianggap bahwa pemerintah pusat ini telah melecehkan Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat kaya akan tokoh ya dengan SDM. Kenapa kok tiba-tiba orang Jawa yang dikirimkan ke ranah Minang gitu untuk memimpin Sumatera Barat. Dan termasuk juga ada faktor Jawanisasi waktu itu yang kemudian menyebabkan pergesekan keras antara pusat dengan daerah pada masa itu. Ya, akhirnya muncullah luapan emosional dari Dewan Banteng yang menginginkan terjadinya otonomi daerah yang akhirnya tidak direspon oleh pemerintah pusat, malah akhirnya memuncak
pada bulan Februari 1958 ya, pada pertengahan Februari 1958 akhirnya muncullah letupan itu kemudian menjadi sebuah gerakan sporadis ya yang kita kenal sebagai Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Dua di antara partai yang ikut pemilu 1955 yang ikut berafiliasi dalam PRRI ini adalah Masyumi dan PSI, Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Sementara untuk sendiri yang kontra terhadap PRRI ini adalah PKI. Ya. Sehingga ketika maklumat dari Dewan Banteng ini tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, maka pada masa itu di bawah Letkol Ahmad Hussein diumumkanlah berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang pada waktu itu dipresideni oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Dan terjadilah kekacauan pada masa itu. Bandara Tabiang waktu itu dijadikan sebagai basis dari Angkatan Udara ya, dari APRI ya, Angkatan Perang Republik Indonesia. Kalau orang-orang tua kita dulu menyebutnya sebagai Tentara Soekarno, ada juga menyebutnya sebagai Tentara Pusat. Mereka inilah yang menggempur beberapa titik pertahanan dari Kota Padang dan kemudian mereka merangsek maju ke ngarai ke Lembahanai. Tapi mereka terhenti di Lembahanai karena waktu itu tentara PRRI juga tidak kalah sporadis menyerang mereka dari arah bukit ke bawah. Dan akhirnya mereka kembali lagi ke Kota Padang dan mulai merangsek dari Solo menuju ke Pitalah masuk ke Padang Panjang. Itulah pintu masuk mereka sampai mereka bisa masuk ke pedalaman nantinya, ke Bukit Tinggi, kemudian ke Agam, ke Tanah Datar misalnya sampai kepada ke Payakumbuh. Nah, sementara posisi PKI sendiri jelas waktu itu mereka tidak mau berafiliasi dengan PRRI karena mereka dianggap sebagai pendukung Bung Karno. Dan ketika Komandon 17 Agustus ya waktu itu mendatangkan Kolonel Ahmad Yani, itu disambut langsung oleh mereka, oleh organisasi penerbo PKI ini. Jadi misalnya oleh Lekra, anggota Lekra yang berada di daerah ya, yang berada di 50 kota misalnya, yang ada di Agam misalnya, yang dari Padang Panjang, itu mereka datang beramai-ramai untuk menyambut Yani di Bandara Tabiang. Setelah mereka nyambut dan kemudian di kantor operasi 17 Agustus inilah kemudian mereka melakukan malam resminya. Ya, jadi tentara-tentara pusat yang merupakan afiliasi dari divisi Diponegoro inilah yang aktif melakukan sweeping ya, penyerangan secara sporadis terhadap basis-basis pertahanan PRRI. Jadi kalau misalnya kita mendengar cerita-cerita pilu dari mantan-mantan dari tentara yang pernah ikut PRRI, nah itu benar adanya. Misalnya mereka ketika Bung Karno telah mengeluarkan amanat ya tahun 1961 yang menyatakan bahwa menghimbau kepada orang yang terlibat dalam PRRI agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mereka berharap mereka tidak diapa-apakan ya, kemudian diberikan amnesti. Ternyata tidak. Mereka malah sebaliknya mendapatkan tindak kekerasan baik dari pemerintah, dari tentara pusat maupun dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi perlawanan rakyat pada masa itu. Jadi singkat cerita terjadilah tindak kekerasan terhadap para pendukung PRRI ini. Jadi orang-orang yang melakukannya itu orang-orang UPR. Jadi mereka yang keluar dari tempat domisili mereka itu disebut sebagai orang luar. Jadi orang PRRI itu dikenal sebagai istilah orang luar. Sementara orang yang bertahan di dalam, misalnya seperti
eh, misalnya perempuan atau ibu-ibu yang sudah punya anak, ataupun orang yang berafiliasi di PKI itu disebut sebagai orang dalam. Nah, orang-orang luar ini rumah-rumahnya itu sering ditandai dengan tanda silang X. Jadi mereka itu ditandai, misalnya di Padang Panjang itu ada rumah mereka itu yang dibakar. Orang-orang yang telah meninggalkan rumahnya ada yang dibakar, kemudian dijarah, kemudian harta bendanya itu diambil alih oleh, ya ada yang mengambil dari tentara pusat, kemudian ada juga yang mengambilnya itu dari orang-orang OPR itu yang mengambil. Tadi 1961 itu merupakan titik kulminasi ya dari pergesekan antara Masyumi dan PKI. Dan organisasi Muhammadiyah pada masa itu juga ikut mengalami gejolak psikis seperti itu, karena kita ketahui bahwa Muhammadiyah juga merupakan anggota istimewa waktu itu dari Masyumi. Jadi kalau tentu orang-orang PKI dan kemudian tentara pusat sudah tahu, jadi pimpinan-pimpinan dari Muhammadiyah itu sering mereka intimidasi. Jadi mereka yang telah juga berarti ya. Iya, mereka yang kembali misalnya dari dari Rimbo misalnya, mereka yang telah hijau keluar, ketika mereka kembali ya mereka ada yang ditahan, kemudian ada yang disiksa oleh tentara maupun dari orang-orang OPR. Dan kemudian juga kita melihat tindak kekerasan ini juga menjurus kepada indoktrinasi politik. Misalnya saja kita ambil dalam kasus Nagari Taram yang ada di Luha 50 kota, Kabupaten 50 kota. Itu dulunya mereka itu pada tahun 1995 itu hampir 90% itu adalah pendukung dari PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tapi ketika ketika PRRI pecah dan kemudian wali negarinya lari ya artinya Ijo keluar, yang menggantikan posisi wali negari pada masa itu adalah orang PKI. Ya akhirnya dipaksalah orang-orang ini untuk ikut dalam afiliasi organisasi mereka. Ini juga terjadi misalnya di daerah Ayabangi. Di daerah Ayabangi itu beberapa misalnya itu merupakan basis dari Muhammadiyah ya, basis dari Masyumi. Perempuan-perempuan yang bergerak di Asyah misalnya itu dipaksa untuk masuk ke Gerwani. Oh, dipaksa ya? Dipaksa masuk untuk ikut di Gerwani. Nah, kita melihat bahwa pada masa itulah terjadi semacam pemaksaan terhadap peralihan organisasi mereka ketika mereka dihadapkan karena mereka adalah orang-orang kalah, kemudian mereka dipaksa untuk beralih ideologi. Tapi di beberapa kasus juga terjadi di antara pimpinan yang ada misalnya di Muhammadiyah sendiri. Kita ambil contohnya di kasus Aisyah. Ada seorang wakil ketua Aisyah di 50 kota. Dia pernah ikut muktamar terakhir tahun 1961. Ketika ia pulang dari muktamar Muhammadiyah itu, dia diajak oleh pamannya untuk ikut dalam organisasi Gerwani. Kemudian dia juga diiming-imingi jabatan untuk masuk dalam menjabat Wakil Ketua Barisan Tani Indonesia atau BTI. Ya karena dia telah melihat proposal dari BTI itu dan apa saja kerjanya, akhirnya dia menyanggupi. Nah, itu yang satu kasus unik yang pernah saya temukan waktu itu yang terjadi di 50 kota waktu itu. Nah, jadi tahun 1961 itu sampai 1965 itu sebenarnya sudah mengalami masa normalisasi. Artinya orang-orang telah kembali lagi ke daerahnya masing-masing, tapi juga sebuah catatan penting bahwa orang-orang yang terlibat misalnya dalam selevel pimpinan itu mengalami tindakan yang buruk ya, baik dari tentara pusat maupun dari OPR. dari OPR. Nah, dalam kasus yang lainnya kita melihat
misalnya di daerah Sumber Kudus itu ada istilahnya ganja kayu dan ganja batu. Ganja kayu Dan ganja batu. Hmm. Ganja kayu dan ganja batu ini lahir ketika perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya, artinya yang pergi ikut PRRI ya, mereka kemudian dinikahi oleh tentara pusat. Ya mungkin di daerah, bukan hanya di daerah Sumber Kudus, saya rasa juga hampir di seluruh Sumatera Barat juga hampir mengalami masa-masa seperti itu. Jadi yang ganja kayu itu perempuan yang dinikahi ketika suaminya itu pindah ke tempat kelahirannya, misalnya ditugaskan kembali lagi ke Jawa, istrinya ini dan anak-anaknya kemudian dibawa pindah ke Jawa. Tapi kalau ganja batu ditinggal begitu saja. Jadi pada saat itu ada yang misalnya hamil, ya dia harus terpaksa untuk mengantar suaminya ke Teluk Bayur, dan di sanalah mereka kemudian berpisah dan suami sampai di Jawa dan istrinya kembali lagi ke kampung halaman. Nah itulah bentuk-bentuk narasi ya dari akibat dari peristiwa PRRI dan peristiwa pergesekan politik yang cukup kuat antara pemerintah pusat dengan daerah. Tapi konflik itu sebetulnya masih ada ya, walaupun dalam masa normalisasi. Betul. Konflik itu tetap ada, dan intimidasi, pembunuhan ya, ada juga tindak pengancaman terhadap jiwa juga, itu sering mereka lancarkan terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa PRRI. Itu dari 45 sampai 65 ya. 65. Momentumnya 65 ya. Iya. Oke. Sebelum kita lanjutkan dari 65 sampai sekarang, kita break sejenak. Oke. Oke, kerabat, kita break sejenak.